Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Edi Wijaya. Teman-teman, saat ini saya sedang berada di Pati Ukur ya, yang kemarin tengah dilakukan pembongkaran. Dan sekarang penampakannya seperti ini ya teman-teman ya. Ternyata di jalan di Pati Ukur ini mempunyai eh, lebar trotoar itu lumayan besar ya. Ini kurang lebih sekitar 5 meter atau 6 meter nih untuk lebar dari trotoarnya ya. Dan sekarang perubahannya udah sangat jelas terlihat ya. Walaupun ini belum dirapihkan, tapi untuk lingkungannya udah terlihat lebih terang ya sekarang ya. Jauh dibandingkan kemarin kan agak sumpek ya kalau kita lihat di sini. Tapi sekarang udah mulai terbuka nih, udah mulai kelihatan lebih cerah nih untuk di Pati Ukur ini. Nah, saat ini saya sedang berada di depan Fakultas Program Magister Manajemen Program Pasca Sarjana ya teman-teman ya. Nah, ini sedang dilakukan pembersihan yang dilakukan oleh petugas BBNPR. Sana di depan nih, kita lihat ya. Nah, sekarang gini nih, ini masih ada ini ya. Ini masih ada tulisan di dinding ini nih. KDM pengkhianat mafia katanya ya. Tapi kalau kita bicara dengan warga di sini, justru mereka bersyukur ya, mereka sangat senang ya dengan dilakukannya tindakan ini. Itu membuat kota jadi berubah ya, penampakannya jadi lebih segar. Walaupun sekarang masih terdapat tumpukan-tumpukan ini ya, puing-puing dari bekas kios-kios yang udah dibongkar ini teman-teman nih. Nah ini para petugas dengan membersihkan ya sampah ini ya, membersihkan sampah-sampah dan sisa puingnya ya teman-teman ya. Ini petugas dari UPT Cibenying yang sedang melakukan, ada beberapa orang di sini nih. Ini sekarang tampak ya ke belakang ya, kalau teman-teman lihat nih, ini tampak bangunan itu lebih kelihatan lebih segar ya, lebih hektar dan lebih besar ya daripada kemarin. Kelihatannya sumpek ya di sini ya, karena tertutup bangli-bangli yang ada di sini teman-teman nih. Nah kalau kita tampak ke sana juga sama ya, penampakannya lebih segar ya ke sana ya. Yang kemarin kusam ya, sekarang udah tampak lebih cerah. Walaupun ini masih ada sisa-sisa puingnya teman-teman ya. Nah ini tampak ya, ini teman-teman nih. Ini sampah-sampahnya udah dimasukin karung oleh UPT dari Cibenying. Sekarang nih tampak ya, ke dalam kampus pun makin terlihat sekarang ya, jadi terang ya. Yang mana kemarin ketutup sama bangli di sini, sama kios-kios di sini, sekarang udah mulai terang nih. Apalagi nanti kalau trotoar ini sudah mulai ditata lagi, jelas akan memberikan dampak yang lebih indah nantinya teman-teman ya. Nah teman-teman gini ya, penampakan jalan di Pati Ukur ini ya. Jalannya sebenarnya indah ya, rapi ya sebenarnya, ini bagus, enak dipandang juga, dan pepohonan juga di tengahnya juga menghiasi jalan di sini lebih hijau teman-teman. Nah makanya sayang juga ya, nanti kalau kita ngeliat ke sana, perubahannya nanti akan terlihat lebih ini ya. Kalau ini udah rapi, udah dibersihin, jelas akan memberikan nuansa yang berbeda nih untuk jalan di Pati Ukur ini ya, yang mana selama puluhan tahun di sini berdiri bangli-bangli yang menyulitkan pejalan kaki untuk menggunakan trotoar, karena trotoarnya makin hari
makin lebar ya, makin maju ke depan ya. Jadi memberikan ruang yang sempit buat pejalan kaki nih. Ini tampak dari tim UPT dari Cibenying nih ya, bahu membahu memasukkan sampah-sampah ke dalam karung-karung ini nih, yang kemudian akan diangkut ke memakai kendaraannya teman-teman nih. Ini ada kurang lebih 12 orang nih yang berkumpul di sini yang ikut membersihkan sampah-sampah yang masih berserakan, yang bekas dibongkar kemarin ya teman-teman ya. Nah jadi beginilah ya teman-teman ya, penampakan dari bangli-bangli yang selama bertahun-tahun menutupi trotoar jalan di Pati Ukur ini ya. Sekarang nasibnya seperti ini, udah jadi puing-puing teman-teman nih. Mungkin teman-teman yang dulu sempat kuliah di sini ya, pernah kuliah di Unpad, ITHB, atau di Unikom ya, pernah ngalamin dia nongkrong di sini teman-teman ya. Dan teman-teman juga mungkin merasakan ya seperti apa kalau kita berjalan di sekitar sini nih ya teman-teman nih. Mungkin akan merasakan kesulitan waktu kita jalan mau lewat trotoar, trotoarnya juga ketutup, buat parkir motor juga nggak bisa ya. Nah sekarang udah begini teman-teman nih, ini masih berserakan nih puing-puingnya teman-teman nih. Dan beberapa orang ada yang mencari barang-barang yang sekiranya bisa diambil, dimanfaatkan, mungkin untuk dijual gitu teman-teman. Ini padahal kemarin dari pihak Satpol PP ini sudah memasang polis lain di sini ya teman-teman nih. Nah ini seperti ini nih, polis lainnya udah dipasang, tapi ternyata sekarang udah putus ya. Kita lanjut lagi ke dalam ya. Ini kita masuk lagi ke bagian yang menuju Jalan Singa Perbangsa teman-teman nih. Kita saksikan di sini. Dan inilah taman ya, taman di sini nih. Ada taman di sini. Ini antara Jalan Hasanuddin dan Jalan di Pati Ukur ya teman-teman ya. Dan di sana juga masih ada beberapa kios yang kemungkinan akan dibongkar juga ya, karena di situ juga mereka menggunakan trotoar ya yang dipakai untuk bangunannya teman-teman ya. Mungkin tinggal nunggu giliran aja nih buat yang di seberang sana. Nah dan di sini kita lihat ya, ini trotoar yang udah tidak bisa dipergunakan nih ya, kondisinya udah hancur teman-teman nih. Oke, buat teman-teman tolong bantu channel ini ya untuk tetap eksis dan bisa berkembang ya teman-teman ya. Tolong teman-teman subscribe dan like ya untuk share teman-teman ya. Nah, sekarang kita lihat di sini ya, di sini ada tanah kosong nih yang cukup luas nih. Ini sebelah Fakultas Pasca Sarjana ya, Pasca Sarjana Universitas Pajajaran. Ini dengar-dengar sih rencananya mau dipakai untuk pembangunan rumah sakit di sini teman-teman nih. Jadi akan berdiri rumah sakit di jalan di Pati Ukur ini teman-teman ya. Kita kembali lagi ke sini nih, ke tempat puing-puing nih. Di sini bau sekali ya aromanya teman-teman ya. Aromanya sangat menyengat, bau yang tidak enak di sini nih.
apakah nggak tahu nih di sini pernah dipakai untuk WC umum atau apa ya. Di sini tidak enak nih, tidak sedap aromanya teman-teman. Ini udah mau nyampe ke Jalan Singa Perbangsa ya. Ini penampakan di jalan rayanya seperti ini. Ini sangat indah ya, dan jalannya juga halus. Nah, inilah penampakan Bangli nih teman-teman nih. Ini Bangli di sini nih. Nah. Dan yang heran lagi ya untuk ini ya, untuk kios-kios di sini ini mendapat aliran listrik ya dari PLN ya. Entah bagaimana caranya, tapi kemarin kita lihat ada KWH meter itu ya, KWH dari PLN ya, yang dibongkar Satpol PP nih. Nah, ini masih ada beberapa orang masih memanfaatkan puing-puing yang bisa dijual nih ya. Jadi sebagian orang ada yang ngambil kayunya, ada yang ngambil besi, ada yang ngambil kabel, dan material-material lainnya yang mungkin masih bisa dimanfaatkan ya, baik itu dipakai sendiri maupun dijual gitu teman-teman. Ini sekarang kita udah masuk di Jalan Singa Perbangsa nih. Ini juga sama ya, ini sudah dipasang polis lain, tapi ternyata tidak membantu sama sekali ya, garis ini tidak ini ya. Tetap aja masuk dan membongkar nih tumpukan-tumpukan ini untuk mencari barang-barang yang masih bisa dimanfaatkan ya, teman-teman nih. Ini sebelahnya yang tadi ya, lapang tadi ya, yang punyanya pasca sarjana tadi teman-teman nih. Ini seperti ini penampakan di sini ya, kita lihat nih. Ini sudah tidak terawat sekali ya untuk pinggiran ini, bentengnya ini ya, karena tadinya tertutup sama ini, sama bangli-bangli di sini teman-teman nih. Ini banglinya seperti ini nih. Ini materialnya ya, terbuat dari bata ini ya. Jadi dibikin permanen ya sama mereka teman-teman di sini. Ini tampak ya, ini bangunan permanen nih. Nah, ini batasnya juga lihat, hanya memberikan jarak 1 meter aja untuk pejalan kaki teman-teman ya. Ngeri ya. Jadi kalau kita perhatikan memang sangat mengganggu sekali ya untuk pejalan kaki, terutama ya yang harusnya hak pejalan kaki mendapatkan trotoar yang lebih lebar, ini cuma mendapatkan fasilitas yang mereka sediakan untuk pejalan kaki cuma 1 meter aja teman-teman nih. Nah, ini tempat-tempat usaha mereka nih yang udah dibongkar ini. Sebenarnya kadang-kadang kita perhatikan ya, itu mereka berjualan di sini itu mungkin karena mereka tidak punya tempat yang lain ya, yang sewanya mahal, makanya mereka mendirikan kios-kios dan bagli di sini. Tetapi di sisi lain kita pun mendukung program pemerintah ya teman-teman ya, di mana fungsi dari trotoar, keindahan kota, tata ruang itu juga perlu dipertimbangkan ya. Dan kalau kemarin kita sempat wawancara dengan warga sekitar, mereka sangat setuju sekali ya dengan tindakan dari program pemerintah ini yang akan memfungsikan kembali trotoar ini sebagaimana fungsinya. Ini adalah hak dari pejalan kaki ya untuk trotoar ini teman-teman nih. Jadi kalau mereka mempergunakannya untuk usaha, untuk jualan, itu jelas menyalahi aturan ya. Karena juga
sudah ada peraturannya Perda tahun sekian-sekian ya mengenai larangan untuk membuat bangunan di atas trotoar, teman-teman ya. Baik teman-teman, kita akhiri dulu perjumpaan di siang hari ini. Kita akan lanjutkan kembali di sesi berikutnya dengan berita-berita terupdate lainnya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.